Selamat pagi saudara-saudara, selamat dari Minggu. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang baik. Sekalipun karena pandemi kita masih belum dapat beribadah bersama di gedung gereja. Namun kita tetap dapat beribadah di rumah masing-masing. Masa pandemi tidak memudarkan kerinduan kita untuk tetap beribadah. Saya percaya saudara-saudara telah menyiapkan tempat untuk beribadah, menyiapkan diri, hati, dan pikiran untuk datang berjumpa dengan Tuhan dalam hari ini. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan di GKJ Jakarta dapat dibaca melalui warta gereja yang ada di website www.jakarta.org. Mari kita bersekutu dan bersatu hati dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Hosea Sudarno, STH. Ibadah Minggu Trinitas ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Salam damai, salam damai, damai Kristus besertamu. Dipersilahkan duduk. Makna dilahirkan kembali pada hakikatnya menunjuk kepada suatu pola kepribadian umat yang dikuduskan sehingga memancarkan ketaatan kepada kehendak Allah. Setiap umat percaya harus mampu meninggalkan watak dan kebiasaan lamanya dan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dilahirkan kembali sehingga menjadi manusia ciptaan baru tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan sendiri. Tindakan seperti mencintai musuh, mengampuni tanpa batas, murah hati, sama seperti Bapa bermurah hati, dapat kita lakukan hanya jika kita mau diproses dan dibentuk oleh Roh Kudus. Lahir kembali juga berarti bahwa kita bersedia mengosongkan diri, hati dan pikiran kita, agar ada ruang kosong di mana Tuhan bisa mengisinya dengan hikmat-Nya untuk menuntun. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, doa pengakuan dosa. Bapa yang di surga, kami anak-anak-Mu sering kali tidak mengerti seberapa jauh Engkau berkenan kami melakukan kehendak bebas, dan seberapa jauh Engkau mewajibkan kami bertindak sesuai kehendak-Mu. Ketidakmengertian itu membuat kami semena-mena dalam memanfaatkan kehendak bebas. Dan ketidakmengertian itu pula membuat kami bertindak sesuka hati. Pikiran dan hati menjadi liar tanpa arah, hingga akhirnya terjebak di serangkutnya masalah. Ampunilah Bapa. Jauhkanlah kami dari sikap sesuka hati. Biarkanlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Pandaikanlah kami mengosongkan diri. Dan berkenanlah Roh Kudus membentuk jiwa kami. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadirat-Nya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat,
diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-20 hingga 23. Demikian. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita bersatu di dalam doa, kita mohon penerangan Roh Kudus untuk bersama-sama kita menyambut dan merenungkan firman-Nya melalui pembacaan Alkitab kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang penuh kasih, terus bentuklah kami melalui terang firman-Mu. Kini di saat kami membuka hati dan pikiran kami, kuasailah dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh menyatakan hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci.
Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bermazmur dari Mazmur 29. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja, hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaan-Nya, sembah Dia dalam kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur.
Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertahta di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bacaan kedua dari Roma 8 ayat 12 sampai 17. Roma 8 ayat 12 sampai 17. Demikian. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pembacaan Alkitab kita selanjutnya dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7. Percakapan dengan Nikodemus. Demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Kesediaan untuk diproses dan dibentuk oleh Roh Kudus. Sedia diproses dan dibentuk oleh Roh Kudus. Demikian Ibu Bapak dan Saudara-saudara tema kita pada kesempatan ini. Pertanyaannya, kenapa Roh Kudus atau Allah berkenan memproses dan membentuk orang percaya? Seperti tema yang kita angkat di hari Trinitas pada saat ini. Tuhan ingin kita bersuara, bukan berhenti pada pemilihan saja. Tuhan ingin kita menatap ke depan, terus melangkah. Sebab sangat mungkin kehidupan di depan, pekerjaan yang harus kita hadapi di depan, semakin tidak mudah. Maka ketika Tuhan mempersiapkan, Tuhan membentuk kita, Tuhan mau memproses dengan Roh Kudus, agar kita tetap terus berkarya dan menjadi mulut Tuhan, menjadi corongnya, untuk memelihara dan melakukan perbaikan sebagai tangan Tuhan, bahkan sebagai anak-anak Allah. Nah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, seperti gambaran yang kita bisa perhatikan di dalam pengalaman hidup Yesaya yang dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana serafim itu hadir, menyuarakan
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Serafim itu hendak menyerukan Tuhan itu kudus. Dan Tuhan juga menginginkan bumi ini, dunia ini, semesta ini, juga manusianya kudus. Maka ibu bapak dan saudara-saudara, ketika Yesaya menyadari sebagai orang yang najis, orang berdosa, tinggal di tengah-tengah orang yang berdosa bangsa Israel, yang menolak, yang tidak memperhatikan perintah Tuhan, ia mengatakan, waduh, celaka aku binasa. Seperti orang frustrasi. Karena Tuhan datang, Raja itu datang seperti asap. Kehadiran asap dalam ruangan, ibu bapak dan saudara-saudara, menjadi tanda kehadiran Tuhan. Akan tetapi, seperti itukah justru yang terjadi? Seorang serafim mengangkat dan membawa bara api, menyentuhkan pada mulut Yesaya. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ibu bapak dan saudara, ternyata Tuhan tidak bermaksud menghukum dan membinasakan, melainkan ingin mengampuni dan menguduskan Yesaya. Dan ketika Tuhan bertanya, untuk siapa yang akan kuutus? Yesaya menjawabnya, ini aku, utuslah aku. Ia memberi diri, siap diproses, ia memberi, siap dibentuk, bahkan diutus untuk menjadi kawan sekerjanya, untuk menjadi corong Tuhan, untuk memperbaiki keadaan umat pilihannya, untuk menghadirkan kemuliaan Allah di bumi, untuk menyuarakan suara kenabian, menyampaikan nubuatnya bagi bangsa Israel dan umat di muka bumi. Seperti ajakan pemazmur dalam bacaan Mazmur kita tadi, agar sujud kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan kepada Tuhan yang kuat, kuasanya melebihi kekuatan air bah. Mazmur ayat yang ke-10. Suaranya menyemburkan nyala api, membersihkan, menghanguskan yang kotor. Penuh kekuatan. Seperti yang juga telah terjadi dengan jemaat di Roma, ibu bapak dan saudara. Paulus menegaskan sebagai orang yang berhutang karena penebusan yang Tuhan Yesus telah lakukan. Dan selanjutnya ia memimpin dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk terus menyertai, untuk terus memproses, untuk membentuk serta memakainya menjadi kawan sekerjanya. Terus melangkah menghadapi masa yang akan datang, situasi yang akan ada di depannya. Mereka bukan lagi menjadi budak, melainkan anak-anak Allah. Dan itulah yang menetapkan mereka, juga kita, sebagai ahli waris kerajaan Allah. Dan dengannya kita boleh menyebut Allah, ya Aba, ya Bapa. Demikian Paulus menegaskan. Seperti juga Nikodemus, ibu bapak dan saudara, ketika belum dilahirkan dari Roh Kudus, belum ngeh betul, ia datang kepada Yesus saja malam hari. Ia mengalami ketakutan. Akan tetapi justru ketika Tuhan Yesus wafat, Yohanes menyaksikan karya Roh yang membentuk Nikodemus. Ia bersama Yusuf dari Arimatia berani meminta kepada Pontius Pilatus untuk menurunkan dan merawat tubuh Tuhan
Yesus, mengafaninya, merawat selayaknya orang Yahudi, memberikan penghormatan atas orang yang meninggal. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, pengalaman Yesaya, pemazmur, dan juga apa yang diberitakan Paulus serta pengalaman Nikodemus mengingatkan saya bagaimana api itu telah menguduskan, bara itu telah menguduskan, menjadi sebuah simbol Allah yang berkarya, Allah yang berkenan membersihkan, seperti Roh Kudus yang dikirimkan, Roh Kudus yang menuntun para murid, orang-orang percaya, yang membawanya kepada iman percaya kepada Allah sehingga menjadi kawan sekerja dan mendapatkan pewaris. Karena Roh Kudus, karena api yang telah Tuhan turunkan. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, saya hendak memberikan sebuah gambaran. Dalam kehidupan sehari-hari bapak ibu suka memakai baju yang bersih. Meskipun baju itu sebenarnya sudah lama, ketika kemudian dicuci, dipakai bersih, kemudian memancarkan sebuah kebersihan, memancarkan sebuah keindahan, lalu orang mengatakan, cakep sekali ya bajumu ya. Kagum, senang. Saudara tahu kenapa? Saya ingat ketika saya masih duduk di bangku SMP, ketika membuat sabun deterjen yang dipakai untuk mencuci bapak ibu sekalian, itu ternyata ada yang dinamakan soda api atau unsur kimianya bapak ibu yang tahu, natrium hidroksida. Itu nampaknya mengikat kotoran dan membersihkan. Api yang dengan ukuran tertentu itu membersihkan kotoran-kotoran dan membuat pakaian itu menjadi semakin menyatakan kebaikan, keindahan, kenyamanan, dan orang senang. Satu. Yang kedua, yang menarik lagi ibu bapak dan saudara, mungkin kita ingat beberapa waktu yang lalu, sekitar tahun 2018-an 2018 ya. Kita tahu di Australia terjadi kebakaran hutan yang hebat. Sebagai negara tetangga yang berdekatan, Indonesia mengirimkan bantuan baik relawan maupun logistik. Nah, yang menarik adalah ketika kemudian Presiden Joko Widodo berkunjung ke Australia, luar biasa sambutannya, meriah, dan sambutan yang dikemukakan Perdana Menteri itu mengungkapkan satu agenda, terima kasih untuk bantuan baik relawan maupun yang lain terkait dengan kebakaran yang terjadi di Australia. Kemudian ketika kembali Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan, bukan tidak memperlihatkan kesombongan tetapi menyambutnya dengan ungkapan, mari kita terus kembangkan persahabatan yang telah kita rintis. Mari terus kita tingkat kembangkan kerjasama yang membangun potensi-potensi untuk membangun kedua negara menjadi lebih baik. Membangun persahabatan, meningkatkan kerjasama, meningkatkan pengelolaan bersama potensi-potensi yang ada untuk semakin meningkatkan persahabatan. Gara-gara api yang membakar hutan, tetapi juga nampaknya api itu membakar semangat persahabatan dan mengembangkan
hal yang lain. Ibu, bapak, dan saudara, situasi sekarang dalam pandemi bukan hanya mendatangkan musibah, wabah yang sungguh mematikan, akan tetapi juga Tuhan mengatasi air bah. Ia juga mengatasi pandemi ini. Sehingga banyak hal bisa kita sambut, kita kelola, kita perhatikan, muncul di tengah-tengah pandemi sebagai berkat yang akan terus membentuk dan menyiapkan kita, memproses iman percaya kita untuk semakin kuat, semakin meneguhkan kita sebagai pelaku firman, sebagai yang harus memberitakan Injil, terus berbuat menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah, sebagai yang telah dikuduskan dan menjadi anak-anak Bapa, anak-anak Allah. Mari terus memberi diri mendatangkan kemuliaan Allah di bumi ini. Mari memberi diri terus diproses dan dibentuk dalam terang dan kuat kuasa Roh Kudus, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, kami mengundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak, Ibu, dan saudara yang di rumah bisa sambil bergandengan tangan, kita akan bersama-sama berdoa, mengungkapkan doa Bapa kami dengan dinyanyikan menurut versi Juswanturi. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah Di bumi seperti
kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dipersilahkan duduk, kita akan meneruskan dengan doa syafaat. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengaruniakan hikmat menjadi berkat yang menuntun kehidupan kami untuk memproses dan membentuk agar keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan siap, agar keberadaan kami sebagai anak-anak Allah bukan hanya pantas menerima warisan, menyebut Bapa, tetapi melanjutkan menyatakan karya Allah, tanda-tanda kerajaan Allah sebagai Injil, sebagai kabar sukacita, kemuliaan yang terus berkembang di tengah-tengah muka bumi, baik bagi sesama maupun bagi ciptaan yang lain. Kepadamu ya Allah, kami mengucap syukur. Biarlah melalui terang firman Tuhan ini, kami terus disemangati di dalam menyikapi pandemi ini. Kami tidak larut terseret di dalam hal buruk yang dimunculkan oleh pandemi maupun dampak-dampak dari pandemi. Namun sebaliknya kami boleh memandang karya Roh yang tetap mengatasi wabah ini serta menghadirkan tuntunan, kekuatan melalui terang firman dan berkat-berkat yang lain untuk kami terus melangkah, bahkan menyatakan kasih Tuhan. Kepadamu ya Allah, biarlah dengan pimpinan dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus, kami terus dimampukan bersama-sama dengan saudara-saudara kami di negeri ini, di tengah-tengah perbedaan yang ada, untuk bersama-sama terus membangun persahabatan. Tidak larut di dalam panasnya pandemi, panasnya bencana. Tapi sebaliknya kami boleh memandang semuanya itu menjadi panggilan untuk kami lebih jauh melangkah, lebih jauh berbuat dalam pimpinan dan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Semakin teguh menyatakan karya kasih Allah. Kepadamu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk pemimpin pemerintahan di negeri ini. Setelah kami boleh melewati masa-masa raya, baik terkait dengan kenaikan Tuhan, hari raya Idul Fitri bagi saudara-saudara kami Muslim, pun ketika kami boleh merayakan kehadiran Roh Kudus yang menjadi tanda Engkau terus menyertai dan menuntun kami, biarlah semuanya itu semakin menjadi tanda akan kasih Tuhan dan menopang di dalam kami mewujudkan kerjasama di dalam negeri ini melalui kebersamaan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kepadamu ya Allah, kami berdoa untuk
saudara-saudara kami di NTT dan NTB, juga di Jawa Timur, oleh karena bencana mereka kini mulai melakukan proses recovery. Biarlah Engkau terus menuntun kami umat-Mu di negeri ini, melalui peristiwa itu menjadi magnet untuk membangun kebersamaan, mengentaskan keprihatinan, melangkah membangun perbaikan, menuju kehidupan bangsa dan negara yang mendatangkan damai sejahtera, bukan hanya bagi negeri bangsa Indonesia, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Oleh karenanya ya Tuhan, kami menyerahkan Bapak Presiden beserta para aparat di dalam melaksanakan tugas mereka. Engkau senantiasa berkati. Kepadamu kami menyerahkan seru doa syukur dan syafaat kami ini. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sekarang bersyukur, hai hati mulut lengan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau berkenan melimpahkan berkat yang nyata di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersekutu membawa persembahan bagi gereja-Mu di sini. Kiranya Engkau kuduskan dan Engkau berkati persembahan ini, agar layak kami pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu melalui karya dan perbuatan kami. Kami mohon Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu dalam mengelola persembahan ini.
agar persembahan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya di dalam pelayanan persekutuan gerejamu di sini, sehingga kami tetap bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Berilah dirimu agar diproses dan dibentuk oleh Roh Kudus. Kami bersedia mengosongkan diri, hati dan pikiran agar Tuhan bisa mengisi dengan hikmat-Nya. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.